Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajarnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Nah, pemanfaatan flora fauna ini yang pertama ada upaya pemanfaatan sumber daya alam tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, keberadaan flora dan fauna tak dapat dipisahkan di dalam kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan mempunyai manfaatnya yang besar bagi kehidupan manusia. Ada saling ketergantungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia untuk kelangsungan hidup mereka masing-masing. Sebagian hewan mempunyai andil bagi pertumbuhan dan persebaran tumbuhan. Binatang pun hidup dari pertumbuhan juga. Bahkan binatang karnivora seperti harimau misalnya sesungguhnya bergantung pada tumbuhan karena makanannya terdiri dari binatang herbivora yang hidupnya dari tetumbuhan. Nah, ketergantungan flora dan fauna pada umumnya adalah dalam upaya perkembangbiakan persebaran dan pelestariannya. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, manusia memanfaatkan flora dan fauna untuk berbagai tujuan. Nah, apa saja manfaat dari flora dan fauna itu? Yang pertama adalah sumber pangan. Flora dan fauna merupakan sumber pangan utama bagi manusia. Sebut saja untuk golongan flora seperti beras, gandum, singkong, dan buah-buahan. Serta fauna di mana termasuk hewan ternak dan produk turunannya merupakan kebutuhan utama manusia untuk sumber pangan sehari-hari. Sumber pangan ini tidak akan pernah habis jika manusia terus-menerus mengembangbiakannya. Di negara kita tersendiri, Indonesia, kurang lebih ada 400 jenis tanaman sayuran penghasil buah, 370 tanaman penghasil sayuran, dan ratusan jenis hewan dan ikan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Keanekaragaman hayati di Indonesia ini tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Yang kedua ada peternakan. Nah, tempat peternakan ini membudidayakan hewan ternak. Ini tidak hanya bermanfaat untuk sumber pangan, namun juga sebagai aktivitas ekonomi manusia. Hewan ternak dapat dijual, kemudian hasilnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Yang ketiga ada perikanan. Nah, perikanan atau tambak merupakan sebuah usaha pengembangbiakan biota air, baik air laut, tawar, dan payau. Apalagi wilayah di Indonesia itu 2/3 bagiannya merupakan perairan. Sektor perikanan bisa menjadi salah satu komoditas andalan dari negara kita. Nah, yang keempat itu adalah sumber pendapatan atau devisa. Berbagai jenis kayu yang ada di hutan Indonesia dapat dijadikan sebagai bahan baku industri, kerajinan, dan perabotan rumah tangga. Beberapa jenis hewan yang dan bagian dari tumbuhan pun bisa dimanfaatkan oleh industri kosmetik. Semua ini dapat diperjualbelikan di luar negeri dan mendatangkan devisa bagi negara. Nah, yang kelima itu ada sumber energi. Sumber energi ini digunakan untuk manusia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tidak hanya dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti barang tambang, misalnya minyak bumi, sebagai bahan bakar kendaraan saja. Matahari, angin, air, atau yang lainnya juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Selain itu, manusia juga memanfaatkan sumber daya alam dan flora dan fauna untuk energi seperti tenaga, kerbau digunakan untuk membajak sawah, kotoran kuda, dan ternak lainnya digunakan untuk bahan bakar alternatif dan sebagainya. Nah, yang keenam itu ada tradisi atau budaya. Indonesia merupakan negara yang banyak sekali keragaman tradisi dan budaya. Nah, salah satunya adalah musik angklung yang ada di sini. Musik angklung ini bahannya terbuat dari bambu asli dalam negeri. Selain musik angklung, ada juga karapan sapi seperti di Madura. Nah, yang ketujuh ada sebagai hiasan. Nah, manusia selalu mempunyai kebutuhan pokok juga mempunyai kebutuhan sekunder dan tersier.
Salah satu alasan manusia membutuhkan kebutuhan tersiernya untuk memenuhi kesenangan hati karena keindahan yang dilihatnya. Nah, flora untuk kepuasan flora dan fauna juga dimanfaatkan manusia untuk kepuasan dan kesenangan ini. Salah satunya dengan menjadikan perhiasan. Tak hanya tumbuhan dan hewan yang masih hidup yang digunakan sebagai hiasan, tak sedikit orang menjadikan bagian-bagian dari tubuh hewan seperti hiasan, misalnya tanduk rusa, kerang laut, kembang atau bunga. Nah, di sini ada manfaat fauna bagi manusia. Yang pertama ada hewan sebagai bahan pangan atau makanan. Hewan yang biasanya dijadikan bahan makanan terutama daging, susu, dan telur, misalnya ayam, kambing, sapi, domba, kerbau, dan burung. Yang kedua, hewan sebagai bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian seperti baju, sepatu, sandal, ikat pinggang, tas. Banyak yang diambil dari hewan tertentu seperti ulat sutra, kulit kambing, kulit kerbau, kulit sapi. Itu bisa digunakan menjadi bahan pakaian atau bahan sandang. Nah, yang ketiga, hewan sebagai bahan obat-obatan. Misalnya badak, harimau, cacing, kadal, biawak, ular, kelelawar, dan sebagainya. Yang keempat, hewan sebagai bahan perhiasan dan kerajinan, misalnya seperti ular, buaya, kerang, penyu, kupu-kupu, gajah, burung, sapi, kerbau, dan kambing. Hewan yang kelima, hewan yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia, seperti misalnya kuda, kerbau, sapi, anjing, keledai, unta, burung merpati, lumba-lumba, dan gajah. Yang sering biasanya digunakan adalah kerbau, yaitu untuk membajak sawah. Nah, yang keenam ada hewan yang digunakan untuk percobaan penelitian, misalnya seperti kelinci, tikus, domba, monyet, lalat buah, nyamuk, dan marmut. Nah, sini ada manfaat flora bagi manusia. Indonesia 70% merupakan paru-paru dunia. Sangat banyak spesies tumbuhan yang ada di Indonesia. Tentu saja beberapa jenis tumbuhan ini di Indonesia memiliki manfaat dan khasiat tersendiri. Yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Misalnya seperti tumbuhan seperti padi, jagung, kitel atau singkong, ubi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua ada sebagai bahan untuk pembangunan rumah tangga, perabot rumah tangga, seperti tumbuhan tertentu, misalnya seperti kayu jati untuk digunakan lemari, untuk dijadikan bahan bangunan. Nah, yang ketiga, bahan pembuat kain untuk keperluan membuat pakaian atau kain seperti rami, serat kayu tertentu. Yang keempat ada bahan pembuat obat tumbuhan seperti kunyit, protowali, kumis kucing, serai, sirih, jahe, dan lain-lainnya. Nah, yang kelima ada sebagai penghasil oksigen. Banyak tumbuhan ditanam lingkungan sekitar, sehingga kita merasakan kesejukan yang ditimbulkan oleh oksigen dari tumbuhan yang berfotosintesis. Jadi, jika kita ingin menghirup udara yang segar, maka kita harus menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Yang keenam ada penyerap karbon dioksida. Udara yang mengandung karbon dioksida diserap oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis sehingga udara menjadi lebih segar. Nah, contoh flora yang bermanfaat untuk obat-obatan, pertama ada jahe, tanaman yang rempah-rempah yang mengandung banyak khasiat. Rasa olahannya yang menyegarkan membuat kalangan masyarakat Indonesia sering mengonsumsi jahe dan bentuk minuman seperti badang jahe, bandrek, serta ronde, dan lain-lainnya. Kedua ada kunyit. Kunyit biasa digunakan seperti untuk menjadi pewarna makanan dan bahan jamu. Kunyit juga mengandung manfaat herbal yakni meredakan sakit perut dan nyeri otot. Lanjut. Yang ketiga ada daun sirih. Nah, daun sirih sudah banyak digunakan di Indonesia sejak dahulu. Menurut Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, mengunyah daun sirih dapat mencegah bau mulut serta menjaga kesehatan gigi dan gusi. Lanjut, manfaat flora bagi lingkungan. Nah, yang pertama menciptakan ruang terbuka hijau. Kedua, membantu mengurangi pemanasan global. Ketiga, memberikan suasana yang rindang atau indah, sejuk bisa. Yang
Selanjutnya adalah mempercantik lingkungan. Yang kelima, meredam bising jalanan, mencegah genangan air, menciptakan sumber makanan, dan meningkatkan kualitas kesehatan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, silahkan boleh melalui personal chat via WhatsApp atau grup kelas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap